Kita sama-sama diberikan nikmat, baik nikmat iman dengan Islam dan panjang umur dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita masih sama-sama dapat berkumpul melakukan silaturahmi, bermuajahah, pembagian rutin setiap malam Jumat, dan pada malam Jumat ini sekaligus kita melaksanakan yaitu Isya dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salam dalam saga. Ibu-ibu yang jawab salam saya, insya Allah masuk surga. Amin. Dalam salam dibawa ke tengah-tengah sawah. Bilang cakep apa tadi? Daun salam dibawa ke tengah-tengah sawah. Yang menjawab salam, insya Allah pada berangkat ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbul Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbul Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami habibul ladzi turja لكل هؤلاء من الأهوال مقتحم يا ربي المصطفى للمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال أيضا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله ma'as sabirin. Yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita semua yang hadir pada malam hari ini, untuk khusus guru kita Al-Ustadz Adib Abdul Rahman, Al-Ustadz Supran Mahmud, dan para ustadz-ustadz yang lain yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Kita doakan para guru-guru itu semuanya panjang umur. Amin. Istri tambah soleha. Amin. Istri pertama soleha. Kita semua yang hadir pada malam hari ini, para RT, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah yang sedang bersiap-siap, Ibu Lurah, kita doakan semua para pemimpin-pemimpin kita, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dalam naungan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua yang hadir pada malam hari ini terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala barokah di dunia wal akhirah. Malam hadir di majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, hadir niatnya kita cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian kita merenungi, memotivasi diri bagaimana perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan, kemudian melaksanakan Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang hadiahnya sangat utama, lebih mulia dibandingkan hadiah-hadiah yang lainnya, apalagi diberikan oleh Allah langsung kepada manusia yang paling mulia, yang Allah berikan oleh Zat yang Maha Mulia melalui Rasulullah, manusia yang paling mulia. Makanya kita alhamdulillah dapat oleh-olehnya. Tadi diceritakan, dikisahkan tuh, akhirnya apa, 9 kali bolak-balik dapat diskon, kata Pak ini tadi ya, dapat diskon, berapa totalnya jadi 5. Maka kata Pak Afidu ala sholawat wa sholatil wusta, jaga sholat kita, jaga sholat-sholat yang ditegakkan oleh kita, termasuk sholat wusta.
Maka kalau kita kupas tentang sejarah Isra Mi'raj kayak 24 jam kali 3 nggak selesai. Ya, paling tidak ya kita bahas 13 menit mudah-mudahan selesai. Ada seorang ulama namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Pernah dengar namanya? Pernah. Alhamdulillah barusan. Abu Yazid Al-Bustami ini seorang murid dari ulama besar namanya Hasan Al-Basri. Yang hidup pada masa tabi'in. Hasan Al-Basri punya murid namanya siapa tadi? Abu Yazid Al-Bustami. Suatu ketika Abu Yazid Al-Bustami sedang melaksanakan sholat. Dalam sholatnya nggak lama kemudian datang santri, dan santrinya datang mau bertemu dengan gurunya yaitu Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Baru juga takbiratul ihram muridnya datang. Nah, murid yang bagus itu, yang tawar itu tungguin murid gurunya. Apapun yang dilakukan oleh gurunya, ditungguin. Baru mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini sholat 2 rakaat, sholat sunnah, selesai sholat isya. Yang dilakukan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami dari mulai takbiratul ihramnya, rakaat pertama itu Ustaz nggak selesai sampai dengan hampir menjelang waktu subuh. Sampai dalam pelaksanaan sholatnya, sang murid ini memperhatikan betul apa yang telah dilakukan oleh gurunya. Sampai kemudian karena sebentar lagi memasuki waktu subuhnya, akhirnya pada rakaat kedua beliau mempercepat sholat. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu kok ada di sini? Bahasa kita mah begitu. Ini bahasanya buyutnya ini cicitnya ya apa? Cicitnya dari Kiranji yang punya pondok Kiranji. Kita doakan beliau ini cicitnya penerus-penerusnya Kiranji dalam naungan kebaikan Allah. Kata gurunya si Abu Yazid Al-Bustami, lu tau kemari dari kapan? Udah lama? Lumayan. Dari habis isya sampai subuh. Nah, murid yang penuh antusias pengen tahu, nih guru melakukan sholat luar biasa 2 rakaat dari mulai habis sholat isya sampai subuh. Kira-kira kalau kita sholat 2 menit juga kurang. Ini sholat sunnah. Ini cerita sholat sunnah 2 rakaat. Bagaimana yang wajib? Wahai guru, aku lihat engkau ketika sholat. Di dalam sholat engkau, aku melihat engkau sedang menjinjit, mengangkat kaki engkau, kemudian engkau tempelkan dagu engkau sembari melotot mata engkau. Gimana kira-kira ya? Berdiri, nyinjit, terus kepalanya ditempel ke dada, melotot matanya. Nanti nyampe rumah dipraktekkan. Gimana coba? Wahai guru, apa yang terjadi? Wahai guru, apa yang terjadi? Apa yang engkau lihat sampai kemudian engkau begitu terlihat berbeda? Bahkan engkau terlihat merotot. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian, para tolabah, ternyata Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini beliau tidak menyadari kalau beliau sedang sholat. Apa yang beliau
alami. Ternyata beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai muridku, aku akan menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu. Ketika aku takbiratul ihram Allahu Akbar, aku ini berasa sedang bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau kita Allahu Akbar, kita pikirin apa? Iuran belum diangkat, utang belum dibayar. Istri kita pikirin. Ya Rahman. Yang jadi istri suami keingetan, istri keingetan, anak keingetan. Mana? Lu tau belum ngerti tau mantan. Wahai muridku, aku baru mulai takbiratul ihram, aku terasa sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku diajak sama Allah masuk ke dalam alam malakut. Apa itu alam malakut? Ini ngajinya agak tinggi nih kayaknya. Masuk ke dalam alam malakut. Apa itu alam malakut? Alam yang tidak kita ketahui. Kalau kita ini namanya alam basor. Alam yang kelihatan nih, basor sama disebut dengan alam basyariah. Basyariah itu ya kita manusia. Alam basyariah kita kesenggol dikit, bisa itu berasa. Tapi kalau alam malakut tidak terasa, sesuatu yang belum kita lihat ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abu Yazid Al-Bustami sedang diajak jalan-jalan sama Allah, diperlihatkan, didudukkan di alam malakut, semua keindahan-keindahan ditunjukkan sama Allah. Enak apa kira-kira? Pengen begitu? Allah. Kemudian ditanya sama Allah, wahai hambaku, bagaimana menurutmu tentang yang sudah engkau lihat? Bagus? Bagus. Indah? Indah ya Allah. Pengen? Enggak. Ditanya, Ustaz, itu Alphard bagus nggak Pak? Bagus. Pengen Alphard? Ya mau. Dikasih kartu kredit mau. Tapi nggak perlu mikirin tiap bulannya mau. Ya pasti mau. Ibu ada Bu? Bu. Kalau dompet diisi setiap saat, setiap waktu sama suami pengen Bu? Pengen. Orang ambil sendiri sih. Allah. Tinggal mencet doang ibu mah. Tahu-tahu datang ke rumah gitu ya. Bang, bayarin Bang. Tapi insya Allah ibu semua soleha. Amin. Ibu semua soleh dan soleha. Suaminya semangat bekerja, semangat mencari ilmu, semangat ibadah, terus meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajak jalan-jalan sama Allah, melihat semua keindahan-keindahan surga, keindahan alam malakut semua. Indah-indah. Nikmat-nikmat terasa enak. Kayak kita masuk mobil Alphard gitu ya. Rasanya enak, nyaman. Apalagi kita duduk bersebelahan sama orang yang kita cintai, enak bener. Atau sesuatu yang kita pakai, sesuatu itu adalah hal yang menakjubkan buat kita. Pengen kita mendapatkannya. Tapi ditanya, wahai hambaku, apakah engkau mau itu semua? Enggak, jawab. Ya Allah, ada juga saudara-saudaraku ya Allah yang mereka mendapatkan kesempatan itu, mungkin mereka bisa mendapatkan kesempatan kelebihan, bisa berjalan di atas air, ada yang bisa melipat bumi, ada yang melipat waktu, ada nggak begitu? Makanya ketika dia dikisahkan gitu kan, hari ini dari sini, besok ada di mana, besok ada di mana, ternyata hari yang bersamaan ada di tempat yang berbeda. Itu namanya melipat waktu. Ya Allah, hamba-hambamu yang lain ada yang demikian, minta ini, minta itu. Kalau kita di dunia, kalau dikasih tahu sama Allah begitu, ditawarin sama kira-kira kita apa? Minta kaya, minta rumah mewah, kendaraan, semuanya megah gitu kan? Semua itu yang kita harapkan. Tapi tidak sama dengan Abu Yazid Al-Bustami. Ya Allah, aku tidak mengharapkan itu semua. Yang aku minta
hanya satu. Apa wahai hambaku? Aku hanya ingin dan cinta kepadamu. Allah. Aku ingin berhadapan denganmu. Aku ingin bersama-sama denganmu. Kepadamu ya Allah, aku pasrahkan sepenuhnya. Dan aku ingin engkau cintai. Amin ya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini namanya sholat yang disebut dengan hakikatus sholat. Karena sholat itu ada dua kategorinya. Yang pertama mutlakus sholat, yang kedua hakikatus sholat. Yang pertama Bapak mutlakus sholat, yang kedua hakikatus sholat. Kalau yang namanya mutlakus sholat itu baru takbir Allahu Akbar, itu kunci tadi saya taruh di mana? Ya Allah, kata si istri itu ya, dompet sudah mulai nipis, beras sudah mulai habis, penggorengan udah gak ada isi, gas sudah pada habis. Ya Allah, gimana besok makan dan seterusnya? Ingatnya begitu. Atau mungkin baru Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, baru ingat. Kayaknya nih buat acara nih, bagusnya pakai tumpengan. Habis tumpengan, kemudian pulangnya dibawain, atau mungkin dikasih hidangan kopi dan macam-macam. Ingatnya kapan tuh? Sholat, kita lagi sholat, ingatnya tumpeng. Gimana isi tumpeng tuh ya? Gimana supaya enak tuh tumpeng? Nah, itu adalah sholatnya kita semua. Namanya sholat mutlakus sholat. Yang kadang sholatnya ingat sama Allah, yang kadang juga lupa sama Allah. Apalagi yang berabe itu baru apa berabe itu? Yang susah nih, yang kagak ada tidak ada apa bahagia-bahagianya nih, baru mulai takbiratul ihram sampai salam, nggak pernah satu pun sedikit pun ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sholatul mutlakus sholat. Termasuk tingkatan yang pertama dan yang kedua, sholatul ghaflah, sholatul yaqظah, maksudnya mutlakus sholat. Jadi jangan sampai kalau kita sholat lupa sama Allah. Maka bagaimana biar kita ingat sama Allah? Guru kami pernah cerita kepada gurunya. Guru kami juga namanya Al-Maghfurlah Syekh Abdul Jalil Al-Mustaqim. Beliau adalah seorang ulama besar ahli tasawuf di Jawa Timur. Beliau tinggalnya di Pondok Petak Tulungan. Beliau punya murid, beliau punya ayah namanya Mustaqim. Mustaqim itu punya guru yang kisahnya ada langsung informasinya dari Rasulullah SAW. Syekh Abdul Jalil Mustaqim punya murid namanya Al-Maghfurlah Muhammad Jamaludin dan punya santri namanya Ahmad Bukhari. Alhamdulillah semuanya. Amin. Beliau pernah cerita kepada gurunya, guru kami menyampaikan kepada Al-Maghfurlah rahimahullah Syekh Abdul Jalil Mustaqim, wahai Yai, ini yang nanya Pak Kiai. Saya nih kalau pas lagi sholat ingat istri Yai, sama kayak saya. Yang hingga saya kalau sholat itu ingat anak nanti sekolah kemana, di pondok makan apa, jauh dari orang tua nanti bagaimana. Wahai Yai, ini saya kalau sholat masih pada ingat begini dan begitu, gimana Yai sholatnya? Apa kata Pak Yai? Beliau ngomongnya ke Yai Jamal. Wahai Yai Jamal, ngomong ke muridnya tetap manggilnya Yai. Wahai Yai Jamal, ngomongnya ke muridnya. Wahai Yai Jamal, itu adalah fenomena dalam melaksanakan sholat. Sholat itu termasuk sholat basyariyah. Kita ini semua yang terkadang makhluk itu masih menggoda kita. Kesibukan apapun kemudian menjadi godaan kita dalam sholatnya. Maka supaya kita agar mendapatkan derajat yang paling tinggi dalam sholat, yang disebut dengan hakikatus sholat, atau dalam kata lain namanya sholatul ghaibah.
Dia nggak ingat namanya makhluk, tapi dari mulai takbiratul ihram Allahu Akbar yang diingat hanya Allah. Walaupun dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi kalau masih mutlakus sholat masih lupa lagi tuh, baru selesai syahadat ingat lagi yang lain. Tapi kalau sudah sholatnya sholat ingat sama Allah, sholatul ghaibah atau hakikatus sholat, kembalikan kalau ingatnya kepada makhluk, bahwa makhluk itu punyaan Allah. Kita ingat istri, ingat, oh iya, istri cantik, istri kita. Yang buat kecantikan itu siapa? Allah. Kita ingat sama utang, siapa yang bakal lunasin? Allah. Balikin kepada Allah. Kita ingat sama anak, bagaimana biar anak kita soleh-soleha, kembalikan kepada Allah. Yang menjadikan soleh dan soleha adalah Allah. Maka semua aktivitas yang digantungkan dan dikembalikan kepada Allah, inilah cara kita bagaimana agar sholat kita betul-betul yang disebut dengan hakikatus sholat, atau kata lainnya adalah iqamatus sholat, yang kata Allah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan sholat kita semakin berkualitas, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya termasuk hamba Allah yang selalu dibimbing, selalu diberikan penguat oleh guru-guru kita semuanya, tentunya tidak lepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya betul-betul menjadikan diri ini mendapatkan kemuliaan bahagia dunia, selamat nanti di yaumul kiamat. Amin. Rasa-rasanya tadi 13 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ikan sepat, ikan gabus. Ini makanan nasi kuning, nasi tumpeng, kalau nggak cepat-cepat Kurang bagus. lebih cepat lebih bagus, kalau nggak cepat-cepat kurang bagus. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kehadiran kita semuanya diberikan lipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita tambah barokah, tambah manfaat, rezeki kita tambah banyak, tambah luas, tambah manfaat dan barokah. Hidup kita diberikan oleh Allah hidup yang barokah, rezeki kita, harta, keluarga, dan lingkungan kita semuanya menjadi lingkungan yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, penuh dengan barokah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukur wa mulku wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Ya Allah ya Rabbana, kami hadir di malam ini dalam rangka menunaikan kewajiban kami untuk menuntut ilmu ya Allah. Oleh karena ya Rabb, doa anugerahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, sehingga hidup kami semakin baik, sehingga hidup kami semakin taat dan semakin dekat sama rapat denganmu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jangan sampai Engkau takdirkan kami dalam keadaan buruk. Jangan sampai Engkau lalaikan kami ya Allah. Jangan sampai kami menjadi hamba-hambamu yang lepas dan lupa dari kewajiban kami, atau bahkan tak pernah percaya dan peduli dengan nikmat yang akan Kau berikan kepada kami. Ampuni kami ya Allah atas segala bentuk kekurangan kami, ketidaksempurnaan yang kami lakukan, atau bahkan prasangka-prasangka yang tidak kami kuatkan di dalam hati ini ya Rabb, dengan prasangka yang baik di hadapan-Mu ya Allah ya Rabb. Oleh karenanya ampuni kami sekalian, ampuni Bapak Ibu kami, terlebih lagi Bapak Ibu kami yang telah tiada ya Allah. Anugerahkan kepada mereka semuanya di alam barzakh yang penuh dengan kenikmatan
Engkau angkat derajatnya setinggi-tingginya ya Allah. Jikalau ada amalan kami yang Kau terima, hadiahkan untuk orang tua kami ya Allah. Karena mungkin orang tua kami saat ini sedang kesulitan di alam barzahnya. Jadikan amalan-amalan kami untuk memberikan keringanan di alam barzah. Ya Allah ya Rabbana, orang tua kami yang telah tiada Kau anugerahkan tinggi derajatnya. Kau hapus segala kesalahan dan kehilafannya. Karena kami meyakini betapa banyaknya kebaikan yang telah dilakukannya ya Allah. Terima semua amal ibadah dan kebaikannya. Pun juga saudara kami, orang tua kami yang masih ada ya Allah, Kau berikan umur yang panjang, manfaat dan barokah. Istri, anak-anak kami, suami serta orang-orang yang selalu kami cintai ya Rabbi, berikan kepada mereka semua sehat walafiat. Jika ada saudara kami yang dalam keadaan sakit berbaring di tempat tidur atau bahkan di rumah sakit ya Allah, berikan kesabaran ketabahan kepada mereka sekalian. Engkau anugerahkan kepadanya atas rasa sakitnya sebagai penggugur dosa-dosa yang telah kami. Untuk kami yang hadir pada malam hari ini ya Allah, berikan kesehatan walafiat, berikan kesempatan dan keberkahan dan nikmat setiap saat yang kami dapat. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan kepada kami rezeki yang luas, sehingga Engkau mampukan kami untuk dapat mendengarkan harta, untuk mampu bersedekah dan berzakat serta berinfak. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan kepada kami cinta kepada ilmu, cinta kepada guru-guru, cinta kepada saudara-saudara mukmin-mukminat dan muslimin-muslimat. Jangan Kau biarkan kami atas perselisihan atau bahkan mungkin menjadi pertengkaran sehingga terpecah belah persatuan. Jangan Kau biarkan kami dalam perpecahan. Oleh karena Kau jaga kami dalam persatuan, jaga kami dalam ukhuwah Islamiyah, jaga kami dalam hubungan persaudaraan serta jalinan cinta kasih dan persaudaraan. Allah yang Maha, jangan Kau jadikan perbedaan di antara kami menjadi keburukan yang akan kami dapatkan, tapi datangkan kami rahmat yang kami harapkan. Oleh karena ya Rabb, kami berharap kebaikan kesempatan dapat kami lakukan. Allah ya Rabbana, jadikan lingkungan ini menjadi lingkungan yang baldatun thayyibatun penuh dengan keberkahan dan ampunan yang Kau berikan kepada kami sekalian. Jadikan putra-putri kami menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, serta diri kami semuanya ya Rabb yang telah belajar dari kami semua mendapatkan ilmu yang Allah ya Rabbana, istiqomahkan kami dalam kebaikan, istiqomahkan kami dalam melaksanakan sholat. Bahkan mungkin sholat kami masih banyak kekurangan, ampuni kami, berikan kami kebahagiaan dengan melaksanakan sholat itu ya Allah. Karena ketika kami melaksanakan sholatnya dengan merasakan kebahagiaan dan kenikmatan, hadirkan itu dalam diri kami agar kami semakin cinta kepadamu, dan kami berharap Engkau cinta kepada kami, karena kami mengharapkan rahmat dan ridho-Mu penuh kepada kami. Allah ya Rabbana, berikan kesempatan kepada kami untuk husnul khotimah. Wafatkan kami dalam keadaan baik di hadapan-Mu ya Rabb, dalam keadaan beribadah dan taat kepada-Mu ya Allah ya Rabbana. Namun kami berharap panjangkan umur kami dalam keberkahan. Jika ada saudara kami semua yang belum mampu berjihad ya Allah, berikan kesempatan kami untuk memperjuangkan agama-Mu, siar agama-Mu, untuk terus dapat melaksanakan kewajiban kami dalam kebenaran. Mampukan kami untuk berjuang di jalan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.